hadir. Nah, saya minta restu sama beliau dan saya sumpah sama bapak saya masuk tapi ke Partai Demokrasi Indonesia, tapi yang saya jalankan adalah ketika kamu membentuk Partai Nasional Indonesia, nanti bapak lihat apakah berhasil apa tidak. Berhasil tapi apa ya, itu tadi saya nanya sing dulu ikut saya PDI apa masih ada, ternyata masih banyak, udah tua-tua di sini. Kalau saya ingat tadi Komandan Satgas Iko Komarudin di wonge mana orangnya, nah itu oh zaman dulu galak, dia susah diatur ya Komarudin itu. Jadi saya tahu ndak, zaman dulu ibumu ini dikasih nama Ratu Preman. Loh, saya sendiri kaget loh Pak, karena nggak tahu ya, karena polisi bantuin apa gimana. Di mobil saya itu ada apa namanya itu, yang polisi itu loh, apa namanya ya, jadi bisa dengerin gitu loh. Tiba-tiba gini, boleh ya cerita keluar nih dari pidato, makanya saya nggak mau pakai tamu-tamu yang lain supaya ngobrolnya, instruksi saya memberi semangatnya nanti enak. Masa gini pagi-pagi nih dari rumah saya mau ke kantor, Pak Toto kan saya ada pengawalnya, terus bilang ada gini polisi gitu, apa sih panggil pokoknya, bangun, kan ada yang pakai 86 tuh apa namanya gitu kan, bangun gitu, kamu pada udah siap apa belum gitu, 86 gitu. Aku inget, loh kenapa, tapi ya kita udah siap. Terus yang sebelah sana nanya, apa di sana semut-semut merahnya sudah berdatangan? Loh aku kan kaget ya, oh nek ngono rakyatiku yang dari PJI itu masih PJI loh, oh itu dipanggilnya kalau kodenya semut-semut merah. Terus yang lucu, bayangin loh, kita dulu tempur, kamu tuh sekarang enak magrok-magrok, semut-semut merahnya sudah datang apa belum gitu kan. Terus yang terutama, Ratu Premannya ada di mana ya? Kan ada pengawal saya Ratu Premanku sopo toh gitu. Lo ya ibu lah, oh panggilannya Ratu Preman. Wah keren, emang aku banyak anak buahku preman, tahu nggak? Ai gawat, coba sudah itu. Terus saya mikir, loh kok saya nggak pakai baju merah ya? Lebih ya polisi ini rupanya wes gemeter. Karena apa? Sehari itu kampanyenya P3. Iyo bayangkan, jadi udah kalau udah denger ratu semut opo, saya ketawa deh. Itu peristiwa lucu, tahu nggak kalian? Makanya yang sekarang nih ngumpul, awas loh ya. Jangan pikirannya terus pikirin gua masuk PDI yang gede, PDI Perjuangan, supaya nanti bisa jadi dari struktur ke legislatif terus ke eksekutif. Udah begitu udah magrok-magrok terus cari duit. Hati-hati loh saiki, jangan dipikir ibu nggak tahu loh. Sekarang menurut saya itu mulai wabah yang namanya apa, korupsi berjamaah. Awas loh, dipikir ibu nggak tahu, hati-hati loh. Aduh, dulu itu bayangkan toh, sejarah PDI waktu itu memang berliku, seperti apa ya, mau turun ke bawah aja itu benar-benar sulit loh, kan mesti minta izin ya sama polisi lah, sama inilah gitu. Banyak anak-anak itu yang katakan ditangkap loh sama polisi. Ini cerita dulu, kalau sekarang kita sama polisi udah temenan baik.
Iya, lo anak-anak iku kok yang ngopo tau, orang kecil-kecil gitu loh. Jadi ketika saya turun di Jawa Tengah, ini yang saya ingat untuk mengetahui, waduh aku turun ke Jawa Tengah ki piye arep carinya yang namanya rakyat yang akan terorganisir. Suatu ketika saya dibilangi ada seorang tua, Ibu kalau panjenengan bisa datang ke rumah saya, apakah ibu mau? Mau Pak, nyuwun tolong, saya memang ingin banyak dikenalkan. Masuk itu ada 50-an orang, laki-laki tua gitu, sederhana sekali, pada diam gini. Aku mikir, waduh nek iki dadi anak buahku piye iki wis tuwek-tuwek. Ya, tapi setelah beliau ibu ingin tanya, ingin tahu ibu ini benar tidak adalah putrinya Bung Karno. Saya bilang, betul bapak-bapak, saya adalah anak kedua, putri pertama dari Bung Karno. Itu yang tadinya duduk begini, itu langsung gini. Dan ininya yang saya nggak akan lupa, matanya langsung berpendar-pendar. Jadi saya tanya pada yang mengundang, mereka tuh siapa toh Pak gitu. Meniko Bu, orang-orang. Nah, orang-orang dari PNI, kami menunggu. Aduh, kalau ingat mau nangis melulu. Jadi ibu nggak usah susah payah mikir, kita akan bantu terus. Itu mengapa pada waktu pertama saya turun, DPR-nya itu langsung dari 27 100% jadi 54. Kenapa? Karena saya turun ke bawah. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak mau turun ke bawah, apa boleh buat? Apa boleh buat? Karena hanya satu-satunya cara untuk bisa mengumpulkan yang namanya rakyat. Mereka itu banyak yang tidak mengerti bahwa rakyat itu ada yang disebut massa mengambang. Belum mengerti mereka mencari, tetapi bagaimana mencarinya? Itu sebabnya Bung Karno membuat Partai Nasional Indonesia untuk bisa mengorganisir dengan membentuk tentunya struktur yang kita sudah punya dengan nama 3 pilar. Kalau ini saja sudah beres, sudah bagus, tetapi orang-orangnya masih tidak berdisiplin. 1, 2, tidak punya harga diri. Ya dong. Jadi ibu mesti apa dong? Ibu mesti apa? Ayo jawab sendiri. Ibu mesti apa? Go, akeh sing meneng timbang sing teriak. 1 suara. Ibu mesti apa? Ya, kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai. Mau bilang apa lagi? Sekali lagi, tidak menjalankan instruksi partai. Untuk apa ibu kasih kertas dengan tanda tangan ketua umum? Yang paling kelihatan, ibu paling nggak tahu. No, ibu tahu loh. Ibu tahu loh. Sekarang ibu kan lagi udah turun loh. Itu diketuai sama Mas Prananda. Jadi ada tempat pemantauan, absensi mesti jalan. Coba bayangkan, apa yang ibu instruksikan harus dijalankan. Lo instruksi ibu tuh sebetulnya nggak susah loh. Dan selalu harus turun ke bawah. Kalian mau jadi lagi nggak sih yang namanya legislatif sama eksekutif? Berarti kalau menang baik akeh sing nggak kepingin nih, iya toh? Lah orang ini nggak jawab serempak.
mau apa enggak ya, tapi sebetulnya enggak ada cara lain. Turun ke bawah, nemu itu Pak Jokowi aja. Dulu saya bilang sama beliau waktu Jokowi pertama, bilang, Pak, taruhan karo aku Pak, ini nanti akan terbayar mudah-mudahan. Kenapa? Bapak kalau keliling itu nanti boleh tanya sama saya, Ibu udah pernah ke situ apa belum? Alhamdulillah skorsnya sampai ini saya masih menang. Ada daerah-daerah yang belum didatangi. Saya suka tanya sama Pak Pram, aku bilang, Pram, aku cek menang Pram, menang wae Pram, ojo dikandani Pram, supaya taruhannya nanti saya dapat Pram. Ya itu kenapa? Beliau itu coba bayangkan, wah kesana, ntar kesono, anak buahnya kalau saya lihat udah pada kelengar semua, ini kabeh ngono. Itu namanya pemimpin loh. Ya mau mbok niru ngono bae, mbok yo iya to yo. Aduh gawat deh. Nah, terus dulu itu struktur tidak boleh hanya sampai DPC cabang. Lah, rakyatnya kan di bawah. Cabang itu kan kota atau kabupaten, tapi nggak boleh sampai datang benar. Jadi apa? Saya bentuklah yang namanya Korcam, itu asalnya. Dan itu saya jalan sendiri karena susah banget, orang pada takut, mana ada yang mau PDI-an. Jadi kalau ada dua, lucu, saya suka terkenang pada Pak Mangarasiahaan yang membantu saya, sering saya nelongso gitu. Karena beliau bilang begini, kalau dulu masih dipanggil Mbak, Mbok, mana mungkin sih, kan mesti ada reng-rengan, masa baru dua aja udah di namanya sumpah jabatan. Udah lantik aja, ntar yang dua ini kita tugasin suruh nyari orang, nanti yang lainnya lagi kita lantik lagi. Oh ya betul juga ya, kapan mau cari orang, aku bilang Mangara, ini terobosan supaya dari situ kita bisa menjangkau benar, akses ke yang namanya rakyat bener, akar rumput yang di bawah. Itu terbentuk karena apa? Karena mereka mendengar saya. Itu bonding. Ada mungkin karena takut, belum tentu. Ngapain ngikut Ibu Mega, orang dicari polisi, dicari intel pombo. Pikirnya dulu enak, hehe, enggak lah. Tapi ada ya, coba siapa yang masih seingat saya masih ada tadi Komarudin ini kok saya NTB Rahmat masih ada enggak? Oh ada tuh kan. Terus tunggu dulu, saya suka sekarang jadi mulai lupa. Ini nih, ini si gerombolan DPC Solo, Rudi ono pora ndi wonge? Ada itu Pak Rudi itu sampai hari ini itu urusannya itu maunya berantem melulu. Dulu tapi memang benar preman loh. Saya bilang ya nggak usah kamu merasa kecil hati, orang itu cari apa namanya itu kehidupan. Sini Mas Wo, saya yang suka nangis ini kayak gini aja mau nangis. Ada supir truk, dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat, namanya Tasdi. Itu bonding ya. Jadi kamu kalau nggak bisa mengerti yang Ibu maksud, jangan ada di PDI Perjuangan, jangan, lebih baik pindah.
keluar, karena di kita yang diperlukan adalah sehati. Jadi makanya kenapa yang namanya ininya tadi ya, genggam tangan persatuan itu kalau nggak bonding rasanya ya anyep, nggak ada guna segini banyak. Saya lebih baik seperti dulu kecil tapi militan. Di Sukolilo itu kemarin saya di apa namanya, di interview sama Kompas khusus. Saya padahal biasanya males diwawancara karena saya suka bilang gini, kenapa sih jurnalistik sekarang suka mau nulis seenaknya apa yang dia tulis. Saya mau kita salaman dulu nih sama Kompas, apa yang saya katakan harus ditulis. Itu ada namanya kode etik jurnalistik, kecuali kalau sudah tidak ada saya tidak tahu. Maka demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang namanya demokrasi liberal. Banyak orang mengatakan itu kan demokrasi, yes, tapi apa demokrasi kita? Apakah mau demokrasi liberal lagi ala barat? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia. Kita dulu punya musyawarah dan mufakat. Nini mama kita mengatakan hal itu, melakukan bagaimana untuk bisa bekerja dan memutuskan. Ayo, nanti kalau kayak gini, wah ini topik langsung dibully, wek. Loh, memangnya pembulian itu sebetulnya memangnya budaya kita apa ya? Heran loh saya. Ai gawat deh. Nah baru toh sekarang sampai pengurus, sampai anak ranting. Nah bayangkan itu tadi saya sebut kongres luar biasa kayak apa di Sukolilo. Waktu itu anak-anak yang ada di situ hanya satu pertanyaannya sama saya, Mbak, karena belum ada panggil ibu, Mbak, kalau terjadi sesuatu di arena kongres ini, apakah Mbak akan pergi? No, saya tetap bersama kalian karena saya adalah utusan. Ngene bae nepoke ora semangat. Masa nepok tangan aja harus disuruh? Itu artinya hatimu tidak bergerak. Yang saya maksud tadi antara ini dan ini sebetulnya harus jadi satu. Ya kalau memang senang ya tepuk tangan, kalau nggak senang ya nggak usah gitu loh. Masa semua komando itu apa namanya? Saya nggak mau saya punya anak buah kayak ngono. Jadi apa? Jadi sekawanan bebek ngono, angsa opo siji merono kabeh merono gitu. Ya enggak lah. Sampai ini Sukolilo nggak usah dipanjangin ceritanya, banyak banget peristiwa gambir, serangan kantor yang disebut Kuda Tuli 27. Lah saya tuh yang bingungnya gini ya, waktu itu kan saya tuh mikir loh, kita nih sah loh kok sampai diserang ki ngopo to yo. Coba pikir ayo Pak Jokowi. Bingung loh saya. Sebenarnya bingungnya ini toto coro apa ini? Loh iyalah. Saya dibawa polisi, ditanyai segala macam, dibawa ke kejaksaan. Waktu itu nanti dibaca di Kompas saja, itu saya ceritakan ada peristiwa lucu lah. Cuman yang saya mikir, sampai saya waktu itu bilang sama kejaksaan, Pak, dari jam 8 pagi loh Pak, sampai ini udah jam 8 malam saya masih ditanyai. Dan pertanyaannya itu, kalau pertanyaannya oke yo, enggak, itu baik, bolak-balik. Akhirnya saya bilang, lah saya kan punya suami, punya anak toh Pak, kalau memang mau ditangkap sini bacain BAP-nya.
terserah apa yang ditulis, hanya satu saya bilang, saya nggak mau kalau dibilang komunis karena saya nggak pernah ikut, aku bilang. Nah gitu dong. Lah iya loh, enak baik. Tapi kalau saya dibilang Soekarnois, yes, ya gitu dong. Mereka pada gugup semua. Oh enggak bu, nanti ibu kita antarkan emoh. Ntar saya dilihat tonggo katanya tersangka. Ya emoh lah, pulang dewe wae. Gitu loh. Itu apa? Pemimpin gagah berani. Benar apa enggak? Nah iyalah, melempem kayak gini yang enggak lah. Emoh aku. Nah jadi kan begitu. Terus kan ada dualisme PDI Suryadi, PDI Promek. Waktu itu saya dipanggil sama Menteri sopo yo, Mendagri. Terus dibilang nggak bisa ikut bu, karena yang sudah disahkan pemerintah PDI Suryadi. Loh iki negara apa nek wes. Jadi untung saya nih pinter loh. Jadi kalau saya mau mejeng, kan sekarang tuh apa sih namanya? Apa namanya itu? Apa yang itu namanya yang kalau orang terus mejeng-mejeng itu apa namanya? Apa ya? Apa ya? Selfie. Nah, iya toh. Kalau aku mau selfie, oh pasti pengikutku oke. Kenapa? Satu, perempuan. Dua, cantik. Baru dua aja udah ditepokin. Tiga, karismatik. Nah. Empat, apa nih? Pintar. Oh, aku tahu-tahu ketiban profesor aja dua. Apa nih? Doktor honoris causa 9. Masih nunggu nih 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki goro-goro apa toh yo? Terus ini salah satu pengamat apa ku namanya? Ekonomi politik CNBC ngasih saya ini award. Kamu tahu nggak sih Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Hai aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Gitu enggak. Aduh gawat. Itu ditanya Pak, nanti baca aja. Untuk Bapak kan bilang 2045, walala. Saya pikir 2045 gitu. Padahal saya sendiri PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh saya lihat tuh, mana dia tadi ya? Ada deh. Nah, itu. Terus saya bilang gini, kan Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka,
kok enak amat ya. Aku tadinya bosnya mereka. Tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung 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 tung. Lah aku kok ora dicupuk ya. Lah kan mestine ya katut no aku. Enggak. Tetap aja BPIP. Yo, ya udah karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong. Masa udah makin siang udah lapar apa ya? Ya wes kalau kamu bilang Bu berhenti lapar Bu, ya aku berhenti. Lah gitu loh. Jadi sebetulnya 50 tahunnya itu bukan hanya PDI, tapi sebetulnya itu dari PDI ke PDI Perjuangan. Nah gitu. Nah terus lagi apa iki yo? Semangatnya tadi kan dibilang Satyam Eva Jayate, itu bukan saya yang cari, saya dapat buku dari seorang profesor Perancis yang sudah di apa namanya diterjemahkan. Dia mengambil ini kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah waktu mau era Raden Wijaya itu pendek ceritanya ada sesepuh yang mengatakan kepada Raden Wijaya itu, Sesanti ini Satyam Eva Jayate. Begitu saya baca, wah masuk ke hatiku. Sekarang kan saya taruh di DPP untuk semuanya itu tahu bahwa kalau kamu bekerja di PDI Perjuangan tidak perlu takut, tidak perlu takut. Seperti tadi saya bilang, harus disiplin, harga diri. Karena apa? Apa yang saya jalankan untuk kalian, untuk bangsa dan negeri ini, seperti tadi saya bilang, saya sudah sumpah sama Bung Karno, adalah Satyam Eva Jayate. Karena kebenaranlah yang akan menang. Buktinya iyalah, tapi kan mesti kerja, enggak bokrok we. Nah jadi tadi Satgas, Satgas itu tadinya mau datangnya banyak. Lah tempatin di Toyo nanti ya. Kalian masih mau kumpul lagi apa enggak? Nah ibu udah tugasi, saya udah bilang tadi sama Pak Jokowi, tadinya ini perayaan akan dibuat di GBK, tapi waktu itu pengurus GBK Gelora Bung Karno bilang untuk pertandingan sepak bola itu. Akhirnya kita dapat di sini karena tadinya maunya di GBK. Nah jadi siap-siap loh. Maksudnya apa? Nanti bulan Bung Karno tanggal 1 Juni insya Allah akan dilakukan lagi konsolidasi. Itu diadakannya di Gelora Bung Karno. Nah awas ya, kalau nggak siap-siap sama udah aku punya pemantauan ini kerja itu nggak kerja gitu-gitu loh, hati-hati dah. Nah dengan itu makanya kita ini apa sih kekuatan realnya PDI Perjuangan tuh apa toh? Kita ini pengawal apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebinekaan Indonesia. Seperti tadi itu bagian dari akar rumput kita. Melihat yang namanya Satgas aja itu ujung tombak. Saya bilang kamu itu menjaga akar rumput, bukan hanya akar rumput partai, tetapi kamu harus menjaga akar rumput seluruh Indonesia. Nah apa enggak hebat toyo ai. Makanya temanya itu genggam tangan persatuan. Kalau satu aja nggak bisa gerak, bisa. Nih, ibu gini. Nih kalau sakit umpama nih, ngene bae. Apa ini genggam? Enggak lah. Bisa njupuk opo. Ini 5. Udah tahu tangan kita kok diberi 5. Itu kan Pancasila. Jadi kan genggam itu kan enak gitu loh.
Palu Godam gitu.